Saya Saifah Maryam, umur 65 tahun, kerabat Keraton Kadiriah Kesultanan Pontianak. Saya akan mengenalkan kue batang buruk. Batang buruk itu juga dinamakan kue pahar yang selalu dihidangkan di atas pahar untuk pernikahan, sunatan, dan mengundang para raja. Kue batang buruk ini memang sangat terkenal sekali ya di kalangan masyarakat Kota Pontianak, terutama ketika menjelang bulan Ramadan. Banyak sekali kue batang buruk dijual di pasar-pasar juadah seperti itu. Nah, kue batang buruk ini ya memang telah dihidangkan kepada para tamu sultan ya, tamu-tamu agung ya, ataupun tamu kehormatan di Kesultanan Pontianak ya. Di sekitar tahun 1779 ketika Sultan Syarif Abdurrahman, sultan pertama dinobatkan sebagai sultan ya, datanglah para tamu-tamu agung ya. Salah satunya adalah Raja Haji, dan yang selanjutnya adalah para panembahan dan juga para raja di sekitar wilayah Kalimantan Barat ya. Mereka datang kemudian menghadiri penobatan sultan. Lah, disitulah kemudian ya aneka jajanan, aneka makanan tradisional dihidangkan seperti itu. Kenapa batang buruk itu kue basah bukan kue kering jenisnya? Ya, karena yang pertama menyesuaikan bahan-bahan yang dibuat yang ada di Pontianak. Seperti misalkan santan ya. Mengingat vegetasi di sekitar wilayah Kesultanan Pontianak di awal masa Kesultanan Syarif Abdurrahman ini banyak tumbuh pohon kelapa dan sejenisnya ya. Maka mempengaruhi bahan-bahan pembuatan yang digunakan untuk kue batang buruk ini. Salah satunya menggunakan santan ya. Kuah santan seperti itu. Yang selanjutnya adalah ada isian daging seperti itu. Nah, ini juga ada campuran ya, resep ya, yang memang biasa dibuat oleh kalangan bangsawan kesultanan yang yang bercorak Islam ya. Terutama bangsawan tersebut masih ada keturunan Hadrami atau Arab. Nah, bahan-bahan daging inilah yang digunakan sebagai isian dari kue batang buruk itu. Sehingga kue batang buruk yang kita kenal di Pontianak ini sejarah dan juga bahan pembuatannya juga berbeda seperti itu. Artinya bahan-bahan itu dibuat berdasarkan tadi bahan-bahan yang ada di sekitar wilayah Pontianak itu. Dan yang kedua adalah dari resep-resep tambahan resep seperti itu ya yang ada di dalam keluarga keraton. Karena waktu itu mayoritas kan keluarga keraton dari Kesultanan Pontianak adalah dari keturunan Hadrami ya, orang-orang Yaman seperti itu. Ciri khas yang melekat selain santan itu tadi ya, mungkin karena ada potongan-potongan cabai ya, potongan-potongan cabai merah itu ya, dan juga ada, kalau sekarang ada daun sop seperti itu ya. Kalau dulu mungkin tidak pakai daun sop ya. Karena memang kalau kita lihat sekarang ini isian kan ada kentang ya, ada taburan daun sop ya. Kalau dulu kemungkinan hanya daging dan juga kulit ya. Kulitnya itu memang terbuat dari campuran telur dan juga santan ya. Dan juga kalau dulu itu tidak bersih seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan karena memasaknya itu sudah menggunakan peralatan modern ya. Kalau dulu ya karena kualinya juga mungkin masih sederhana dan juga bahan untuk memasaknya itu masih pakai kayu bakar ya. Maka dulu tidak bersih seperti sekarang. Warnanya mungkin agak-agak kecoklatan seperti itu ya. Dan ada debu-debunya. Maka kemudian disebut batang buruk seperti itu ya. Karena rupanya itu mungkin orang menganggap buruk seperti itu. Padahal rasanya lezat seperti itu. Ciri khas dari kue batang buruk ya. Kue batang buruk ini adalah ciri khasnya adalah dari rasa bumbu. Jadi beberapa hal yang kadang salah. Jadi banyak masyarakat yang membuat batang buruk itu menggunakan bumbu kari. Padahal aslinya bukan. Aslinya dari batang buruk, rasa yang khas itu adalah rasa jintan. Jadi mirip-mirip opor. Selain itu, ciri khasnya adalah batang buruk ini dimasak dengan setelah menjadi kue, batang buruk ini dikukus bersama santan. Jadi santan yang gurih. Nah,
karena perubahan demi perubahan terjadi, biasanya batang buruk ini dimasak terpisah dari santan. Padahal aslinya itu dikukus bersama santan. Batang buruk ini termasuk one dish meal ya. Jadi one dish meal itu adalah makanan yang dibilang ringan, dia agak berat, dibilang berat dia termasuk di dalam kudapan. Jadi kalau ditanyakan masalah gizi dari batang buruk ini cukup kaya ya, cukup kaya karena di dalamnya termasuk ada di dalamnya daging, ada kentang, ada bumbu-bumbu, dan juga nanti digulung dengan gulungan dadar dan disiram dengan santan. Jadi kandungan gizinya itu cukup tinggi, di mana terkandung di dalamnya protein hewani, karbohidrat yang cukup, dan juga santan sebagai yang memperkaya gizi dan rasa. Awalnya batang buruk itu disajikan di kerajaan-kerajaan, ya, keraton ya. Kalau kita menyebutnya keraton. Jadi di keraton disajikan untuk para bangsawan, di mana kenapa disebut dengan batang buruk? Batang buruk itu karena apa? Yang terburu-buru makan kue ini, menjadikan sikap, kemudian cara mereka makan menjadi kurang sopan dan menjadi buruk gitu loh. Jadi itu hanya istilah dari yang, tapi jadi kalau makan ini harus dengan sopan santun, perlahan. Nah kemudian dulunya dari kalangan bangsawan, kemudian bergeraklah ke masyarakat. Biasanya kalau ulang tahun Pontianak pasti banyak ya. Kemudian sekarang kalau untuk Ramadan juga semakin meluas. Jadi masyarakat tuh lebih banyak bisa merasakan atau menemukan batang buruk ini di banyak event ataupun di hari-hari biasa. Sekarang sudah banyak dijual. Kalau dulu memang sangat terbatas. Sekarang sudah meluas ke masyarakat dan menjadi salah satu masakan atau kudapan yang disenangi oleh masyarakat di Pontianak pada khususnya. Pertama-tama kita buat dulu untuk batang buruk itu terdiri dari kulitnya dadar, terbuat dari tepung terigu. Kita berikan 2 on tepung terigu, telurnya 2 butir, kita aduk. Kita berikan airnya sebanyak 600 mg. Kita saring. Kita berikan mentega yang sudah kita cairkan. Sambil kita mengaduk, kita memanaskan untuk bikin dadar. Kita berikan di tempat yang sudah kita siapkan. Setelah itu kita bikin dadarnya. Tunggu sampai dia matang. Selanjutnya kita akan menumis isian dari batang buruk, terdiri dari bawang bombay, bawang putih, daging, kentang, dan bumbu-bumbu lainnya. Pertama akan kita masukkan dulu mentega.
mentega, minyak goreng, kita lelehkan dulu. Setelah mencair, kita masukkan bawang putih dulu. Kita tumis bawang putih. Tumis bawang putih. Sampai harum. Kita tunggu sampai agak kekuning-kuningan sedikit, biar harum baunya. Setelah harum, setelah bawang putih, kita masukkan bawang bombay. Bawang bombay yang sudah kita potong kecil-kecil, potong-potong dadu. Kita tumis. Setelah itu kita masukkan daging yang sudah digiling. Setelah berubah warna, kita berikan bumbu cukup, jadi seperti bumbu opor. Kita masukkan. Nah, sudah tercium bau harumnya. Kita tambahkan merica, sedikit lagi merica, tambahkan merica, biji pala yang kita parut, biji pala, bumbu kaldu jamur, kita kasih kaldu jamur, penyedap rasa. Kita berikan air sedikit. Kita masukkan kentang yang sudah kita potong-potong, potong-potong dadu. Ini untuk isian dari batang buruk. Hasilnya seperti ini. Ambil dadar, kita ambil isiannya, kita masukkan ke dalam dadar, kita gulung, kita lipat seperti ini. Bisa kita satu-satu di sini. Seperti ini. Kita masukkan ke kukusan. Kita berikan santan. Kita berikan santan. Kita tutup, kita biarkan sampai nanti dia mendidih. Kue batang buruk ini ya memang telah dihidangkan
kepada para tamu sultan ya, tamu-tamu agung ya. Sekitar tahun 1779 ketika Sultan Syarif Abdurrahman, sultan pertama dinobatkan sebagai sultan ya. Mereka datang kemudian menghadiri penobatan sultan. Lah, disitulah kemudian ya aneka jajanan, aneka makanan tradisional dihidangkan seperti itu.